Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Friday Zaratul Jannah dengan nomor induk mahasiswa 2005 1214041 dari program studi Sistem Informasi jurusan Teknik Informatika dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang sejarah perkembangan komputer dari masa dulu sampai masa sekarang ini yang sering kita pakai. Untuk mengetahui sejarahnya, alangkah baiknya kita mengenal apa itu komputer terlebih dahulu. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri, yaitu komputer. Dan juga artinya lain komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Komputer mampu menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Anda mungkin telah mengetahui bahwa Anda dapat menggunakan komputer untuk mengetik dokumen, mengirim email, bermain game, dan menjelajahi internet. Anda juga dapat menggunakannya untuk membuat presentasi, mengolah kata, dan bahkan video. Komputer sendiri terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras adalah komponen yang memiliki struktur fisik, seperti contohnya keyboard, mouse, dan juga mencakup semua komponen internal komputer. Kemudian, perangkat lunak adalah sekelompok instruksi atau perintah yang menugaskan atau memberi perintah kepada perangkat fisik tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Contoh dari perangkat lunak seperti web browser, mainan, dan pengolah kata. Jadi, perangkat lunak adalah yang menjalankan perangkat fisik sendiri. Dan saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah singkat mengenai komputer sebelum kita memasuki sejarah komputer yang lebih rinci lagi dan lebih spesifik. Sejarah singkat komputer. Sejarah komputer, generasi pertama merupakan generasi komputer yang terkenal dengan bentuknya sangat besar, mencapai 500 meter persegi. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya komputer pada saat itu. Kemudian yang generasi kedua merupakan generasi komputer yang mulai menggunakan teknologi transistor yang berdampak pada ukurannya yang semakin kecil. Jadi semakin bertambahnya generasi ini, ukuran komputer semakin kecil. Kemudian generasi ketiga merupakan generasi komputer yang sudah menerapkan integrated circuit atau IC, sehingga bentuknya semakin ringkas dan mampu mengatasi panas berlebih akibat penggunaan transistor. Kemudian generasi keempat merupakan generasi yang telah menggunakan teknologi semikonduktor sebagai pengembangan dari IC itu tadi. Kemudian generasi saat ini atau generasi kelima merupakan generasi komputer yang telah menerapkan teknologi VLSI atau Very Large Scale Integration. Jadi teman-teman, itu adalah baru sejarah singkat dari komputer dari zaman dahulu sampai zaman sekarang yang kita pakai sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama untuk mengenal sejarah perkembangan komputer. Kita juga akan mempelajari mulai klasifikasi komputer berdasarkan ukuran, generasi, kemudian sinyal masukan, dan yang lain-lain. Oke teman-teman, mari kita belajar tentang sejarah perkembangan komputer lebih spesifik lagi. Sejarah perkembangan komputer tidak lepas
dari perkembangan alat hitung. Terdapat 4 era perkembangan, yaitu yang pertama, era awal alat hitung numerik. Yang kedua, era komputasi analog atau komputasi mekanik. Yang ketiga, era mesin analitik atau Babbage engine. Yang keempat, era komputer modern. Era awal alat hitung numerik. Abakus atau sempoa muncul sekitar tahun 300 sebelum Masehi di Asia Kecil. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi yang berfungsi untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilakukan dengan abakus standar. Berikut contohnya di slide. Gambarnya untuk era awal alat hitung numerik. Numerical wheel calculator atau kalkulator roda numerik Pascaline dibuat oleh Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Pada tahun 1642 ketika berumur 18 tahun untuk membantu ayahnya yang menghitung pajak. Namun kelemahan alat ini hanya terbatas melakukan penjumlahan. Berikut gambarnya di slide. Kemudian pada era komputasi analog atau komputasi mekanik, Pascaline tadi diperbaiki tahun 1694 oleh ilmuwan Jerman. Pada tahun 1646 sampai 1716 sehingga dapat mengalihkan. Mulai tahun 1820, kalkulator mekanik mulai populer digunakan. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar, atau yang disebut arithmeter. Kemudian era mesin analitik, atau Babbage engine. Awal mula komputer yang sebenarnya dimulai ketika seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage, 1791 sampai 1871, pada tahun 1822, membuat mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program, dapat melakukan kalkulasi, serta mencetak hasilnya secara otomatis. Berikut gambarnya di slide. Kemudian, Babbage memulai membuat komputer general purpose yang pertama yang disebut analytic engine. Dibantu asisten Babbage, Auguste Dedekind pada tahun 1815 sampai 1842. Berikut gambarnya di slide. Mesin analitik ini akan mampu melakukan operasi matematik apa saja menggunakan program yang tersimpan. Operasi mesin ini menggunakan kartu berlubang sebagai instruksi program, seperti yang tertera di gambar, add, subtract, multiply, and divide. Kemudian pada era komputer modern, pada tahun 1889, Hermann Hollerith pada tahun 1860 sampai 1929 menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut berfungsi sebagai media penyimpan data. Tingkat kesalahan perhitungan juga dapat ditekan secara drastis. Pada tahun 1903, John V. Atanasoff dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar boolean pada sirkuit elektrik. Atanasoff dan Berry membuat komputer elektrik pertama di tahun 1940. Berikut adalah klasifikasi komputer yang berdasarkan generasi komputer, sinyal masukan, ukuran, dan tujuan pembuatan. Generasi komputer. Generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959 menggunakan tabung hampa. Generasi kedua tahun 1959 sampai 1965 yang menjadi ciri khasnya adalah menggunakan transitor. Kemudian generasi ketiga tahun 1965 sampai 1970 menggunakan IC sebagai ciri khasnya. Kemudian generasi keempat tahun 1970 sampai akhir tahun 1999 sampai sekarang menggunakan FLSI.
Kemudian generasi 5 yaitu yang kita gunakan sekarang pada tahap pengembangan, menggunakan komponen dengan basis transfer data dalam skala atomik. Kemudian, sejarah sistem komputer. Generasi pertama yang tadi pada tahun 1945 sampai 1955, awal pengembangan sistem komputasi elektronik menggantikan komputasi mekanik. Generasi kedua, 1955 sampai 1965, batch processing system, yaitu chip dikumpulkan dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Berikut adalah gambar komputer generasi pertama. Dan ini adalah gambar komputer generasi kedua. Kemudian, sejarah sistem komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Komputer ini sudah melayani banyak user interaktif sekaligus atau yang disebut multi-user. Kemudian multi-programming atau multitasking, menjalankan banyak proses atau pekerjaan sekaligus dengan cara mempartisi memori. Dan juga sudah bisa time sharing, yaitu memberi layanan secara cepat dan bergantian sehingga pemakai seakan dilayani terus-menerus, padahal digilir persatuan waktu secara singkat. Time sharing ini kita dilayani oleh komputer, namun kita tidak merasakannya karena kecepatan di komputer itu sendiri. Berikut adalah gambar komputer generasi ketiga. Kemudian sejarah sistem komputer generasi keempat yaitu 1980 sampai akhir 1990-an. Tidak hanya mendukung satu mode, tetapi banyak mode, yaitu mendukung batch processing, time sharing, dan real time. Berikut adalah gambar komputer generasi keempat. Kemudian sejarah sistem komputer. Komputer pada generasi kelima. Komputer generasi kelima Artificial Intelligence sampai sekarang atau sampai digunakan di masa depan. Komputer ini masih menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak pengembangan. Seiring dengan perkembangan teknologi yang memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam pemrosesan informasi, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara, dan pastinya lebih canggih lagi, seakan-akan kita dapat berinteraksi dengan manusia. Berikut adalah gambar komputer generasi kelima yang biasa kita pakai sekarang ini. Mungkin kalian juga sekarang memakainya. Begitu juga dengan saya sendiri yang sedang memakainya. Kemudian, sinyal masukan. Komputer analog menerima sinyal masukan berupa data analog. Contoh komputernya adalah penghitung aliran BBM dalam SPBU. Sedangkan komputer digital menerima masukan digital merupakan komputer penyajian yang kita kenal. Kemudian komputer hibrid yang dapat menerima masukan analog dan digital. Untuk ukuran, terdapat komputer mikro yang berukuran kecil biasanya dipergunakan oleh satu orang, yaitu seperti PC, notebook, laptop, PDA, dan lain-lain. Kedua adalah komputer mini, berukuran lebih besar, biasa digunakan untuk kebutuhan pekerjaan yang lebih besar juga, contoh seperti komputer Alpha. Yang ketiga adalah superkomputer, merupakan komputer berkinerja amat tinggi, biasanya untuk memenuhi kebutuhan proses yang amat sangat besar. Contohnya adalah Cray, Deep Blue, Earth Simulator, dan lain-lain. Yang keempat adalah mainframe. Biasanya digunakan perusahaan untuk menyediakan penyimpanan data tersentral, pemrosesan data, dan pengaturan data dalam jumlah data yang sangat besar. Kemudian tujuan pembuatan komputer itu sendiri. Yang pertama adalah general purpose, yaitu merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan umum, contohnya seperti PC atau notebook. Kemudian adalah yang kedua, special purpose adalah merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan khusus. Contohnya adalah game konsol, ATM, dan lain-lain. Jenis komputer, yaitu ada superkomputer, mainframe komputer, mini komputer, workstation,
mikrokomputer atau personal komputer, notebook laptop, personal digital assistant, palm top, cellular phone, tablet PC. Berikut adalah contoh dari superkomputer, yaitu IBM ASUWITE, Cray, dan yang lain-lainnya. Superkomputer mengolah data dalam jumlah sangat banyak. Misalnya untuk simulasi, 12.500 bps. Mainframe, contohnya adalah IBM Z900. Banyak orang mengakses data yang sama secara bersamaan dalam mainframe. Ini adalah contoh dari mainframe. Kemudian adalah mini komputer, contohnya adalah IBM AS atau 400. Kemudian ini adalah contoh personal komputer. IBM PC pada tahun 1981, IBM PC pada tahun 1997, atau PC Tower Casing. Contohnya. Kemudian laptop, mudah dibawa bepergian, menggunakan baterai sebagai pengganti listrik. Contohnya adalah IBM ThinkPad. Ini adalah contoh laptop yang biasa kita gunakan. Palm top atau PDA, disebut juga palm top, pen-based computer, tablet PC, atau cellular phone. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sejarah perkembangan komputer. Mungkin saya ada salah, bisa diingatkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.